sempat menghentikan penempatan semua pekerja migran pada Mei tahun ini. Setelah setengah tahun, penempatan PMI kembali dibuka pada 11 November. Menteri Tenaga Kerja Xu Mingchun mengatakan bahwa 11 pekerja migran akan tiba di Taiwan paling cepat pada tanggal 17 untuk meringankan tekanan kekurangan tenaga pengasuh. 开放登陆以来，到目前为止有109位登陆。 那已经取得床位的是96名，只有7位没有完全接种，目前都是家庭看护工。 Dari 96 orang yang telah mendapatkan tempat tidur, hanya 89 orang yang selesai vaksinasi. Dengan kata lain, PMA yang belum selesai vaksinasi juga memenuhi persyaratan untuk bekerja di Taiwan. Menteri Xu juga mengonfirmasi jika hal ini sesuai ketentuan CCC untuk menerima vaksinasi di Taiwan. Di samping itu, pemerintah Indonesia pada awalnya berencana menerapkan kebijakan biaya tenaga kerja parsial pada tahun ini, seperti biaya tiket pesawat dan paspor ditanggung oleh majikan. Namun hal ini ditangguhkan oleh pemerintah Indonesia dalam pembahasan. Tetapi ada legislator yang khawatir agensi akan meminta biaya tambahan ke majikan dan untuk itu mengingatkan MOL untuk memperjelas item pengeluaran selama proses penempatan pekerja. Kembali dilaporkan pengasuh Indonesia yang melakukan kekerasan terhadap lansia. Dari layar monitor terlihat seorang lansia yang sedang makan, tetapi pengasuh di samping menyambar sendok dan memukul kepala lansia dengan sendok tersebut. Pengasuh ini bahkan memaksa lansia minum air di kamar tidur. Seorang warga di Changhua mulai merekrut pengasuh asal Indonesia untuk merawat ibunya sejak tahun 2019. Tetapi dari reaksi ibunya seperti dipukul pengasuh, majikan memasang pemantau jarak jauh dan menemukan tindakan kekerasan tersebut. Pengasuh akhirnya meminta maaf dengan didampingi agensi, tetapi alasan kekerasannya tidak bisa diterima majikan. 你为什么要这样对阿嬷？阿嬷不会睡觉。阿嬷不睡觉可以打吗？你们也知道，现在疫情的关系，工人真的没有那么好找，但是我们会比这个先来弥补这一个的。 Setelah polisi menerima laporan, pengasuh saat ini ditempatkan oleh agensi. Pemkab Changhua mengatakan majikan tidak perlu terus menanggung upah pekerja selama masa litigasi dan lansia juga bisa dialihkan ke lembaga perawatan jangka panjang. Setelah pemutusan hubungan kerja antara kedua belah pihak, agensi juga akan diperiksa oleh MOL apakah ada pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan. Sementara untuk pengasuh, kontrak kerja akan dicabut dan tidak diperbolehkan bekerja di Taiwan. Dia juga akan dituntut dan didenda berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang kesejahteraan manula dan namanya juga akan diumumkan. Pada 16 November, Taiwan mencatat 0 kasus selama 12 hari berturut-turut dan hari ini hanya bertambah 2 kasus dari luar negeri. Tetapi penambahan 9 kasus dari luar negeri akhir-akhir ini merupakan kasus terobosan, termasuk 5 orang mahasiswa dan 1 pekerja dari Indonesia. 5位都是接种科兴的2剂的疫苗。那另外最后的2位是分别接种1剂的嬌生以及2剂的 AZ。 Sementara untuk prokes selama Imlek diterapkan 7+7+7, yaitu pada 7 hari pertama tinggal di hotel karantina atau karantina terpusat dengan biaya sendiri, 7 hari berikutnya isoman di rumah yang diperketat, dan 7 hari terakhir isoman pada umumnya. Setiap orang harus selesai 2 dosis vaksinasi dan genap 14 hari sebelum permohonan masuk Taiwan. CCC sedang membahas tentang pengunggahan sertifikat vaksinasi untuk memfasilitasi penelitian dan penilaian lebih lanjut. Masyarakat yang memberikan sertifikat vaksinasi palsu paling berat akan didenda sebesar $150.000 Taiwan. Selain itu, banyak warga yang mudik seiring mendekatnya tahun baru Imlek, tetapi dikabarkan sejumlah hotel karantina telah menaikkan harga. Menanggapi hal ini, Biro Pariwisata Kementerian Perhubungan mengeluarkan perintah larangan kenaikan harga dan jika dibuktikan kebenarannya, hotel tersebut tidak diizinkan untuk mengajukan subsidi pemerintah. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping meluncurkan KTT daring pada tanggal 16 pagi waktu Taiwan. Presiden Biden melambaikan tangan terlebih dahulu dan Presiden Xi Jinping juga menyapanya dengan sahabat lama. Ini merupakan dialog ketiga Biden dengan Xi Jinping sejak Biden menjabat pada Januari tahun ini. Setelah hampir 40 menit pembukaan, kedua belah pihak secara resmi mengadakan pembicaraan formal tertutup dan diperkirakan akan berlangsung selama 2 hingga 3 jam. Dunia luar memprediksi masalah Taiwan akan menjadi fokus KTT. Biden akan mengangkat masalah keamanan Selat Taiwan seperti gangguan pesawat militer Tiongkok. Xi Jinping juga akan membawa masalah Taiwan yang menjadi inti hubungan Tiongkok-AS dan menyerukan AS untuk tetap berpegang pada kebijakan satu Tiongkok. Pada dasarnya, Kemenlu Tiongkok pada sehari sebelumnya telah mengkritik AS tentang masalah Taiwan yang terdistorsi selama 40 tahun terakhir dan berasumsi AS harus mematuhi prinsip satu Tiongkok dan 3 komunike bersama.